dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat 11. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku yang ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Paulus mengingatkan, itu tadi ayat 1 ya, mengingatkan jemaat ini tentang Injil yang mereka percayai, yang mereka terima, yang di dalamnya mereka teguh berdiri. Bagaimanakah menerima firman Tuhan, Injil itu? Paulus mau mengingatkan apa rupanya Injil itu. Kayak Injil lo kali Injil beda siangka. Apa rupanya Injil itu? Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu tentang Injil yang sudah kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Teguh kamu karena Injil. Gua dengan teguh udah pekai lang tentang Injil. Injil itu tentang Yesus Kristus, ya, tentang kelahiran, kematian dan kebangkitannya. Itulah Injil. Inilah yang diberitakan Paulus dan yang mau diingatkan kepada jemaat. Apa yang membuat kamu teguh di dalam imanmu? Bukan gereja yang membuat kamu teguh di dalam iman, bukan hamba Tuhan yang membuat kamu teguh dalam keyakinanmu, tapi firman Tuhan, Injil itu sendiri. Gonge pas ya? Gonge setuju gitu. Apa yang membuat aku yakin tentang Yesus itu? Apa yang membuat aku teguh berdiri tentang Yesus itu? Ini yang mau diingatkan Paulus kepada kita. Ada hal yang paling
ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ini berita yang sangat penting. Melara si penting. Kaya tak mesti penting na sangat benar ini. Kesehatan penting. Penting. Sen penting. Jodoh penting. Itu yang muda. Ya, penting kamu. Harta penting. Penting. Tapi apa yang paling penting? Saya suka bahasa taruhnya. Si penting nakal. Ini yang harus kamu miliki. Ini yang harus kamu percayai. Kristus engkau mati guna dosa-dosamu. Enak si penting nakal. Mudah tu. Saya bahasa karo. Saya bisa ngerti bahasa karo. Iya. Enak si penting nakal. Kristus engkau mati karena dosa-dosamu. Inilah kasih yang paling indah. Saya semalam mendengar kesaksian seorang artis dia. Ya, orang mengira dia cukup bahagia katanya, tapi dia tidaklah bahagia. Orang tuanya bercerai, lalu ibunya menikah cerai sampai 3 kali. Begitu juga dengan ayahnya. Tidak didapatkannya kebahagiaan sama sekali. Dia sudah trauma dengan yang namanya pernikahan. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, yang mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, lalu dia mengatakan, inilah kasih yang lama aku cari, yang ku temukan saat ini. Inilah kasih yang terbesar, kasih yang paling indah. Ada seseorang yang dia suka dengan orang itu, dan orang itu juga suka dengan dia. Dia mengorbankan semuanya supaya meyakinkan perempuan ini. Banyak orang bilang, so sweet kali ya temanmu itu. Kita sering terlena ya. Sedikit aja laki-laki itu kita nampak berkorban, so sweet. Ini kasih yang indah. Aku maulah sama dia ini. Dia mau berkorban sama aku. Sampai malam pun dia datang. Ya hujan-hujan pun dia datang. Uangnya pun dia nggak tahan-tahan. Kita memikirkan inilah kasih yang paling indah. Tapi hari ini kita mendengar berita yang sangat penting. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Inilah kasih yang paling indah dari kasih-kasih yang lain. Sudahkah kita mengalaminya? Sebab yang sangat penting, ku sampaikan kepadamu apa yang telah aku terima. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Ini peristiwa yang harus kita dengar, kita miliki dan kita yakini. Paulus menceritakan bahwa tidak sampai hanya kematiannya. Tuhan Yesus bukan mati lalu dikuburkan selesai. Tidak. Paulus mengingatkan kepada jemaat ini. Tadi diingatkannya di atas. Aku mengingatkan. Jangan cukup sampai di situ imanmu. Kristus sudah bangkit. Dia yang sudah mati untuk dosamu, dia bangkit. Ada proses di mana kebangkitan Tuhan Yesus dicatat oleh Paulus. Kita bisa lihat mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam nanti bagaimana Tuhan menampakkan diri, proses kebangkitannya itu jelas dicatat oleh Paulus supaya tidak ada lagi keraguan. Karena jemaat Korintus ini ada yang ragu.
Jadi mari kita melihat apa makna kebangkitan Kristus itu. Ini guna kebangkitan Kristus pas dulu, supaya kita bisa tahu. Sebelum itu kita melihat bagaimana Paulus menceritakan proses kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kematiannya dia sudah mati, ya, untuk dosa-dosa kita. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa arti ayat ini? Bahwa dia telah dikuburkan dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini cerita ini sudah dinubuatkan sebelum-sebelumnya oleh para nabi. Jadi Alkitab ini yang menceritakan tentang Tuhan Yesus nyambung dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nabi-nabi sudah menceritakannya. Jadi ini bukan dongeng. Ini nyata, apa yang dinubuatkan nabi-nabi dulu ini nyata hari ini. Sesuai dengan kitab suci. Jelas ya? Dia sudah dikuburkan dan dia dibangkitkan. Jadi ini bukan karena dicuri murid-murid. Dia bangkit sesuai, sudah dinubuatkan dahulu. Lalu apa lagi yang selanjutnya? Proses selanjutnya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ini yang kita kenal sebagai Petrus, dan kepada murid-muridnya. Ini orang-orang yang pertama. Ini senang ya kalau jadi murid. Tuhan Yesus tidak merahasiakan tentang peristiwa kematiannya pun, bahwa dia akan mati dan dibunuh. Dia sudah ceritakan semuanya sama murid-murid. Tidak ada yang ditutupinya. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Matius pasal 16 itu menjelaskan bahwa Yesus sudah beritahu itu. Tapi murid-murid lupa, tidak ingat. Maka perlu memang selalu diingatkan. Ini penting. Mengapa hari ini diingatkan lagi kepada kita? Supaya kita tidak lupa. Inilah kemenanganku sebagai orang Kristen. Tuhan Yesusku itu bangkit. Dia menampakkan diri kepada Kefas. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu selanjutnya apa lagi? Dia menampakkan diri kepada 500 orang. Di mana ada yang masih hidup ketika ayat ini ditulis ya. Ketika firman Tuhan ini ditulis. Ada yang masih hidup. Dan sebagian di antaranya ada yang sudah meninggal. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi ada saksi tentang kebangkitan Kristus itu. Masihkah kita meragukan tentang kebangkitannya? Ada saksinya, ada yang melihat. Selain itu, Tuhan Yesus peduli. Dia menampakkan diri juga kepada saudara-saudaranya. Kepada Yakobus, ini saudara Tuhan Yesus ya. Dan kepada rasul-rasul yang lain. Dia menampakkan diri. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Kepada orang yang ragu-ragu, Thomas waktu itu murid yang ragu ya. Kalau tidak mencucukkan tanganku ke jarinya, aku nggak percaya katanya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Siapa yang ragu-ragu hari ini? Tuhan akan meyakinkannya. Masihkah kita ragu? Tuhan bilang sama Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita tidak melihat peristiwa kebangkitannya, tapi Tuhan bilang berbahagialah. Bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada orang banyak, bukan hanya kepada saudara-saudaranya, tapi Paulus menuliskan, dan kemudian dia menampakkan diri kepadaku sebagai rasul yang paling akhir. Aku yang hina, aku yang berdosa, Tuhan menampakkan diri kepadaku. Kenapa Tuhan mau menampakkan diri kepada Paulus? Padahal dia penganiaya jemaat. Saya melihat ayat ini mengingatkan saya betapa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Bukan hanya kepada murid, bukan hanya kepada saudaranya dan orang banyak yang menantikan tentang cerita kebangkitan itu, tapi kepada orang berdosa, kepada kita yang berdosa ini pun Tuhan mau menyatakan dia bangkit. Masihkah kita tidak mempercayainya atau meragukannya atau menganggap itu cerita biasa? Menghargai kami berita karena kebangkitan Tuhan Yesus ini. Paulus sangat menyadari itu. Paulus bilang, aku yang paling hina dari semua rasul, tapi Tuhan menampakkan diri kepada aku.
Seandainya kita paling hina, paling kotor di antara semua jemaat, tapi kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, apa masalahnya? Kan gitu ya. Ada seorang anak gadis bilang sama saya, aku kehilangan sukacita bagi menggombang kokak galak kerina dan aku. Iya. Lalu saya bilang, menggombang dia galak kerina hari kelem Tuhan Yesus kamu. Kan? Karena ini yang terpenting. Mengapa kita pikirkan apa yang pikirkan orang? Kenapa kita tidak mengingat kasih Allah yang besar itu loh? Paulus ini yang dia ingat. Sekalipun aku paling hina di antara semua rasul, tapi Tuhan menampakkan diri kepadaku. Dan Tuhan memakai dia menjadi saksi. Inilah peristiwa, proses bagaimana Paulus menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada saksi yang melihat. Masihkah kita meragukannya? Aku mau mengingatkan kepada kamu, kata Paulus, supaya kita teguh yang hari ini ada di sini. Teguh dalam iman kita. Lalu mari kita lihat, kita belajar dari teladan Paulus. Bagaimana sikapnya menghadapi kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Kita baca sama-sama ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, ada 3 hal yang mau kita lihat. Sikap Paulus setelah dia percaya dan menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sadar, dia ada oleh karena kasih karunia Allah. Sadarkah kita hari ini kita ada oleh karena kasih karunia Allah? Sampai hari ini aku bisa hidup, aku bisa percaya Yesus mati untuk dosaku, itu kasih karunia Allah. Ada banyak orang sulit untuk mempercayai Yesus mati untuk dosa. Tapi kita yang ada di sini, sadarkah kita ada hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan? Labuban gegahku, labuban rajinku, tapi karena kasih karunia Tuhan aku ada sampai hari ini. Aku hidup, aku masih bisa bergerak, aku punya iman kepada Tuhan. Paulus sangat mengakui keberadaannya. Dia menghormati Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Karena ketika dibatatai aku bagaimana? Labuban gegahku. Ini yang pertama. Ini sikap Paulus ya. Mari ya kita lihat yang kedua. Karena kasih karunia itu aku tidak menyia-nyiakannya. Lah sia-siakan aku kelengan perbahanan Tuhan membana. Aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Artinya apa? Dia sangat mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya. Dia sangat bersyukur, artinya dia menghormati Tuhan yang sudah menunjukkan kemurahannya, yang sudah menyelamatkannya. Lah sia-siakannya, lah sidik ngencaninya. Dia tidak diam. Setelah aku mengaku bertobat terima Tuhan Yesus, kem saja. Enggak seperti itu. Aku tidak sia-siakan itu. Tapi apa yang dilakukannya? Kita lihat yang berikutnya, yang ketiga. Tetapi aku bekerja lebih keras, lebih giat dari rasul-rasul yang lain. Ini loh. Dia tidak banyak berkomentar. Yang penting aku bekerja untuk Tuhan. Aku fokus untuk Tuhan. Aku bekerja lebih giat dari mereka semuanya. Bagaimana dengan kita? Paulus tidak bilang ya, aku kan orang yang berdosa, terakhir lagi aku bertobat, terakhirnya aku dijumpai Tuhan. Lebih hebatnya Yohanes itu, lebih hebatnya Petrus itu. Dia ajalah aku diam aja. Enggak gitu kata Paulus. Kita sering menarik diri, ya aku janganlah. Udah bertobat iya, udah mengaku mendapat kasih karunia Tuhan iya, tapi nggak mau kita menunjukkan bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Kita sibuk dengan melihat sekeliling kita. Ah dia pun gitunya, tapi juga aku serius sekali nah dia jadinya aku. Paulus tidak memandang rasul-rasul yang lain.
Sekalipun dia mengakui dia paling hina di antara semua rasul, tapi dia bekerja lebih keras dari yang lain. Saya senang ayat di bawahnya. Tapi bukannya aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa tadi katanya? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lakukan beluku. Tetapi ketika Tuhan Yesus die, saya senang itu ya. Iya. Saya berdiri di sini pun lakukan beluku. Dulu saya punya latar belakang pemalu. Sampai hari ini pun ada, sulit sekali saya membuka pembicaraan dengan orang. Adilaya lebih ngerana, maka kurang saja. Kalau di pesta-pesta seperti itu, saya bingung, apalah nanti topik pembicaraan. Kalau belum dekat kali, saya nggak tahu mengeluarkan kata-kata apa yang mau disampaikan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bisa berkata-kata seperti ini. Saya bisa berdiri di sini oleh karena kasih karunia Allah yang menyertai saya. Begitu juga dengan Paulus, dia bilang, aku bekerja lebih giat, tapi lakukan belum gue. Pergi ke Tuhan Yesus, ini dibahas aku. Makanya orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang percaya tentang kuasa kebangkitan Kristus itu, dia diperbaharui hidupnya. Lah sia-sia kena, tidak santai, tidak hidup dalam zona nyamannya. Kadang-kadang kita tidak mau naik kelas. Saya nggak singgung sedikit ya. Dibuat penmuridan. Iya, jadi muridnya kena elabo. Berat. Kita tidak mau dididik, padahal kalau jadi murid pun, kalau kita mau murid ada juga yang bermalas-malasan ya. Murid di sekolah itu kan gitu ya. Kalau yang mau maju dia akan bekerja lebih keras, lebih giat. Kalau dia melihat kasih karunia Allah yang ada padanya, dia tidak akan sia-siakan itu. Dia mau diajar, dia mau dibentuk, tidak diam dalam zona nyaman. Aku bagi saja, si penting kau bertobat, mati ke surga, Apakah cukup sampai di sini? Mari kita belajar hidup meneladani Tuhan Paulus. Bagaimana dia menyikapi kuasa kebangkitan Kristus itu yang sudah menampakkan diri kepadanya. Buat Tuhan Yesus malah menampakkan diri padaku. Memang sekarang dia tidak menampakkan diri lagi, Paulus yang paling akhir. Tapi bagaimana cara Tuhan menyatakan diri kuasa kebangkitannya itu kepada kita? Dari firman Tuhan. Dari sinilah dia menyatakannya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Satu hal lagi yang kita lihat dari teladan hidup Paulus. Mari kita buka Galatia pasal 2. Kitab Galatia di sebelahnya. Galatia pasal 2 ayat 19b-nya. Gak usah seluruhnya. Dari kata aku telah disalibkan dengan Kristus. Dari kata itu aja sampai ayat yang ke-20. Kita akan bersama-sama kembali membaca ayat ini. Sudah dapat ya? Dari kata aku telah disalibkan. Sudah dapat? Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup adalah hidup oleh iman Iya. Ini yang kita lihat lagi, bagaimana Paulus menyikapi tentang kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu. Inilah yang diakukannya, yang disaksikannya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus menyatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, artinya apa? Aku telah menyelesaikan dosa-dosaku di kayu salib dengan Kristus. Engkau kudungi dosaku di kayu persilang. Makanya Paulus berani bilang aku telah disalibkan dengan Kristus. Kamu mengedungi dosamu. Memang kamu Kristus mati untuk dosamu. Tapi sudahkah kamu selesaikan dosa itu? Paulus mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah menyelesaikan dosaku di kayu salib. Sudah
selesai dosanya. Entah hanya mengaku kaki aku percaya Yesus mati untuk dosa, tapi nggak selesai. Kenapa? Kalau belum ada pengakuan itu, Tuhan, aku sering kali cakap kotor. Tuhan, segat hatiku, dendam aku sama seseorang, aku menyalibkannya di kayu salib karena Kristus sudah mati untuk dosa. Inilah artinya menyelesaikan dosa. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan, aku telah disalibkan. Artinya dosa itu tidak berkuasa lagi. Kenapa anak-anak sekolah minggu sering bilang gini ya, aku sudah mengakuinya dosa aku, tapi lalu aku jatuh dalam dosa, lalu aku lawan mamaku. Iya. Karena dia tidak mengakui dan menyalibkannya. Kalau kita sudah tahu, aku selesaikan Tuhan, aku putuskan kuasanya dalam nama. Halo, ada orang di sini. Berani kita bilang aku lanai si gergele. Lanai biar beruginting yang menguasai aku, tapi kau dia dibata. Kenapa? Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku. Geluhku lanai bahwa aku nari, tapi Yesus pas aku. Ini proses. Memang setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, nggak langsung kita jadi kayak malaikat tanpa berdosa. Tapi kita ingat, Kristus ada di dalam aku. Dosa itu tidak lagi menguasai aku. Ini yang dikatakan Paulus. Berubahkah Paulus dalam hidupnya? Dari dia penganiaya jemaat, akhirnya dia mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun harus menderita, sekalipun harus dihina, dia tidak marah. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Dia berjalan terus di jalan Tuhan. Namun aku hidup. Beranikah kita bilang? Kita hafal coba ayat ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Enggak payah sebenarnya, karena ada lagunya. Nanti bisa kita lihat, ada pun hidupku ini bukannya aku lagi. Itu payah ya. Bahasa karo aja. Geluhku lanai mau aku nari, tapi Yesus bas aku. Amin. Amin. Berani kita mengatakan aku lanai si gergele. Aku lanai biar berunangin yang serewet mungkin ya. Karena ada sering bilang gitu. Iya, kalau dekat sama berunangin, rontok rambut ini katanya. Bisakah kita menunjukkan aku labo berunangin si gergele Pak? Itu kan kesaksian dengan orang yang paling dekat dengan kita, ya suami kita. Beranikah kita mengatakan, tapi ngoleh Kristus pas aku lanai biak berutarikan si gergele. Aku lanai biak beruginting, lanai biak berukaro. Bisakah kita mengatakan, tapi ngoleh ya Kristus, jangan nanti lanai biak berukaro, tapi biak sedebang. Ini lain ya. Harus diselesaikan, tapi biak Kristus, ada sifat Allah di dalam aku. Namun hidup yang kuhidupi sekarang, aku hidup dalam Kristus. Apa dilanjutkannya? Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Ini yang berikutnya. Setelah Paulus menerima kematian dan kebangkitan Kristus, dia punya iman kepada Tuhan. Hidup oleh imannya kepada Tuhan. Sekalipun dia menderita, sekalipun dia disiksa, dipenjarakan, tapi dia punya pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang penyakit itu tidak pergi-pergi dari hidup kita, corona ini tidak pergi-pergi dari hidup kita, tapi kita punya iman kepada Tuhan, punya pengharapan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ini tadi Paulus kan gitu ya. Bagaimana sikap kita menerima berita yang sangat penting ini tadi? Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bagaimana kita menyikapinya? Apa yang kita buat? Percayakah kita akan berita yang sangat penting ini? Sudah kita terima di dalam hati kita ini? Walau engkau Tuhan, jadi Tuhan belas di Batam. Saya senang kali ya. Tadi ada pertama seorang bapak datang ke pos Bahoro. Dia sakit stroke. Tapi itu pertama kalinya dia datang. Saya mendengar dari belakang, belum mulai ibadah.
awal ikut si debat. Tuhan Yesus ingin saat itu ikut. Gundari nari, serasa lalap. Tuhan Yesus ingin saat ikut. Selama ini dia sangat jauh dan tidak mau belajar firman Tuhan, tidak pernah ke gereja, hanya uang dan uang yang dipikirkannya. Sampai suatu hari Tuhan izinkan dia stroke. Dan tadi pagi dia datang sekalipun dengan keadaan sulit turun dari becak karena kakinya masih berat. Tapi saya senang mendengarkan kesaksiannya. Bagaimana sikap kita setelah kita dengar berita Kristus sudah mati dan dia sudah bangkit yang memberikan kita hidup? Kristus itu kebangkitan, dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup. Itu janji Tuhan. Percayakah kita akan hal ini? Sudahkah kita terima ini? Lalu yang kedua, mari kita renungkan sama-sama. Apakah ada Kristus di dalam hati kita? Apakah masih aku ini yang menguasai aku, atau sudah Kristus yang menguasai aku? Apakah kesenanganku yang menguasai aku? HP-ku yang menguasai aku? Jubahku yang menguasai aku? Hartaku yang menguasai aku, atau Kristus yang menguasai aku? Mari kita renungkan yang ini. Yang ketiga, kalau memang sudah ada Kristus di dalam aku, biarlah aku bekerja lebih giat. Aku bekerja lebih keras dari yang sebelum-sebelumnya. Aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Inilah kiranya menjadi doa kita setelah kita mendengar kabar yang sangat penting ini. Berita si penting nakale. Ukange pengaloi bas pusu-pusu. Bagaimana sikap kita menyambutnya? Maukah kita dipakai Tuhan? Bekerja lebih giat, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh membuat hati kita terbuka untuk hidup bersama dengan Tuhan yang sudah mengasihi kita dan yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Mari kita berdoa.